Cacian dan makian adalah bahan bakar menuju kesuksesan. Itu bukan sekedar teori ya, bukan sekedar judul, tapi memang betul teman-teman. Saya mengalaminya sendiri gitu. Saya sangat merasakan gimana cacian dan makian itu masih terdengar gitu sampai sekarang. Tulisan-tulisan itu yang sangat menyayat hati, sangat disayangkan kenapa gitu loh. Kenapa mereka menulis cacian itu? Ya saya sih nggak peduli gitu. Mereka mau nulis atau mencaci saya, ya silahkan. Saya justru senang dengan adanya cacian itu. Saya harus bisa lebih. Saya harus bisa membuktikan bahwa apa yang mereka katakan itu salah. Apa yang mereka caci itu nggak benar gitu. Saya membuktikan itu, ya kan? Kita dicaci itu pasti merasakan. Misal teman-teman nih, ya, bikin suatu garapan, ya, terus nggak sadar garapan itu tersandung suatu masalah, dicaci tuh, dibully tuh, dimaki tuh. Tapi jangan nyerah teman-teman, buktiin aja kalau teman-teman tuh bener gitu loh. Jangan lari dari masalah, hadapi masalahnya. Mau dicaci mau dibully ya terserah, ya kan. Buktiin aja kalau misalnya kita tuh nggak salah dan kita tuh melakukan hal itu benar, sungguh-sungguh, bukan sekedar apa yang diomongin di cacian itu. Kita harus buktiin, ya kan. Ya, belajarlah mengubah luka itu jadi senjata, teman-teman. Saya ketika dicaci hampir seluruh Indonesia itu kan, hampir seluruh Indonesia, desainer font lah ya, saya bilang, mereka banyak yang mencaci saya. Wah, komennya itu nggak berhenti-berhenti. Tapi kenapa giliran orang lain yang kasusnya lebih parah dari saya itu nggak begitu, ya kan? Ya mungkin karena progres saya cepat gitu. Ya, dengan progres yang sangat cepat itu, ya entahlah ya, apakah mengancam atau seperti apa, tapi setidaknya dengan cacian itu saya harus bisa membuktikan bahwa karya-karya yang dibuat oleh saya itu bisa berkualitas gitu loh, bukan stagnan atau bukan yang diomongin sama mereka gitu. Jadi saya buktiin itu, saya jadikan cacian itu senjata, bahwa kalau misalnya saya nggak bisa lebih hebat atau lebih berkembang daripada sekarang, ya saya bakal kalah gitu. Saya bakal mungkin benar yang dikatakan yang ngebully saya itu. Jadi saya harus bisa lebih daripada yang dicaci itu, ya kan. Mental baja itu memang dibentuk dari tekanan, teman-teman. Sebuah berlian itu kalau nggak bakal jadi berlian kalau tidak ditekan dulu, ya kan. Emas itu adanya di mana? Di bawah tanah, ditekan dulu sama, ya kan. Berlian apalagi, uranium apalagi, platinum kan apalagi, itu pasti ditekan dulu, kompres dulu, setekan-tekan abisnya sampai jadi sebuah berlian gitu. Nggak ada proses yang instan, ya. Suatu berlian muncul tiba-tiba di permukaan itu kayaknya hampir mustahil, teman-teman. Pasti ditekan dulu. Makanya saya paling suka keadaan dalam keadaan tertekan. Tertekan dalam arti ketika saya dibully, dicaci gitu. Ya silahkan teman-teman yang dulu masih ngebully saya, bully saya aja di sini, di channel ini. Silahkan tulis aja komentar, komentar haters, silahkan. Saya sangat suka. Dengan bulan itu saya makin semangat bikin konten. Saya bikin semangat, makin semangat bikin video gitu loh. Silahkan, saya senang. Dengan bulan itu saya merasa tertekan dan saya bisa membuktikan kalau saya bisa gitu loh. Kalau saya bisa lebih baik gitu. Terus apa yang terjadi dengan kasus yang dulu? Ya saya lihat hidupnya gitu-gitu aja gitu yang ngebully saya deh. Ya kan? Ya bukan merendahkan, bukan, ya kan? Tapi ngapain gitu ketika ada suatu masalah, ada permasalahan apapun itu, kita ikut campur di dalamnya, ngapain? Kita fokus benerin sendiri dulu. Benerin permasalahan diri sendiri dulu. Kita bangun aja masih siang, ya kan, atap aja masih bocor, ya keramik masih kotor, belum dibersihin, pecah belum diganti, ya kan, baju kita masih bolong-bolong, rumah mau ambruk, terus kita ngebully orang, ngapain? Jadi kita fokus ke diri sendiri, ya kan, berkembang untuk diri sendiri, ngapain? Ini yang sangat disayangkan gitu loh. Yang saya lihat akhirnya kan, oh ya pantas gitu loh, ya mohon maaf saya bilang, pantas orang yang ngebully itu atau orang yang dulu mencaci maki saya masih gitu-gitu aja. Ya wajar, karena mereka memang mungkin gitu ya, cari suatu permasalahan dia ikut campur di dalamnya sampai lupa kebutuhan pokok, lupa bahwa tujuan utama dia itu apa gitu. Jangan seperti itu, teman-teman. Tapi kalau teman-teman dibully nggak masalah, pasti ada jalan, pasti ada jalan keluar, ya kan. Yang penting teman-teman berusaha dan membuktikan bahwa bulan itu tidak benar gitu loh, ya. Harus membuktikan bahwa hebat, hasil yang dibuat itu lebih hebat gitu loh. Oke,
terus harus balas dendam. Ya jangan juga, ngapain balas dendam, adu jotos gitu, dia ngebully saya ngebully balik, yang ngapain, ya kan. Buktiin aja dengan apa? Kesuksesan gitu loh. Saya nggak ngomongin saya udah sukses ya, tapi alhamdulillah gitu loh, saya punya mungkin 4 rumah gitu, tapi alhamdulillah setidaknya saya bisa memiliki cita-cita yang pernah saya tulis gitu loh, ya kan. Ya sukses menurut setiap orang kan beda-beda. Kalau saya, ya saya anggap belum sukses, tapi mungkin orang lain lihat saya udah sukses, padahal belum, gitu loh. Saya ingin lebih sukses lagi bahkan. Kalau bisa saya ingin punya jam yang harga miliaran, rumah yang harga puluhan miliar atau ratusan miliar gitu. Saya ingin naik private jet, itu yang saya pengen gitu loh. Saya pengen punya sport car, ya kan. Saya pengen, itu yang saya pengen. Target saya itu, yaitu sukses yang saya anggap. Dan sukses yang saya anggap selain itu, selain hal material, ya adalah bermanfaat buat orang banyak, bermanfaat untuk orang sekitar, bermanfaat untuk keluarga, ya kan. Punya ilmu, punya pemikiran, punya garapan, punya apapun itu yang bisa dibagikan, bagikan. Ya kayak saya begini juga, karena saya merasa, oh, saya punya pengalaman, saya punya beberapa poin yang pengen saya bagikan gitu. Teman-teman suka atau nggak suka ya silahkan. Saya cuma pengen buat konten aja, pengen story yang saya punya itu diabadikan dalam bentuk video ini gitu, ya kan. Jadi sukses lah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman dicaci dimaki, buktiin aja dengan kesuksesan yang menurut versi teman-teman sendiri gitu. Oke, cacian memang sakit ya kan, tapi memang dari situlah bahan bakar untuk semangat. Kalau misalnya saya dulu nggak dicaci atau nggak dibully, ya mungkin saya nggak semangat gitu. Saya nggak semangat bikin font ya kan, saya nggak semangat membangun impian saya nggak semangat atau saya nggak peduli orang lain gitu. Lebih baik udahlah saya pasrah aja dengan keadaan. Ya kalau saya nggak dicaci, nggak dimaki dulu mungkin seperti itu. Ya mungkin hidupnya setiap hari main game, ya kan, tidur, makan, main game, tidur, makan, udah gitu aja. Ya kan, uang tinggal minta ke orang tua gitu. Ya kalau gitu mau sampai kapan? Jadi ya cacian dan makian itu memang hal wajar teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pernah mengalami, pernah dirasa dan di posisi seperti itu, saya juga pernah merasakan memang pahit, memang perih, memang sakit hati, bahkan bisa aja nangis gitu loh. Tapi itu hal wajar teman-teman. Yang penting teman-teman ubah cacian dan makian itu jadi bahan bakar, ya kan. Jadi kalau teman-teman yang pernah merasakan atau yang sedang merasakan dicaci dan dibully, itu harusnya berbahagia, karena dengan adanya cacian dan makian ini ada potensi gitu loh, ada potensi, saya bilang ada potensi teman-teman bisa naik ke level selanjutnya, level kesuksesan selanjutnya gitu. Bahkan saya mencari gitu, sok silakan bully saya sehabis-habisnya, nggak apa-apa. Caci maki saya, konten yang saya bikin bully sehabis-habisnya, nggak apa-apa ya. Dengan itu ya mungkin nanti saya bakal bisa naik level lagi gitu loh. Saya mencari itu ya. Ya karena hidup saya mungkin udah dalam fase agak membosankan, makanya saya bikin konten seperti ini. Saya ingin membuat sesuatu hal baru ya kan, dan bermanfaat buat orang dengan cara begini. Walaupun ada yang nggak suka ya silahkan ya, karena hal wajar gitu teman-teman. Jadi jadikanlah cacian dan makian itu sebagai bahan bakar, buktikan keajaibannya.